Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Semangat. Ini selalu semangat selalu ya. Iya, Pak. Semangat, Pol. Iya. Nggak ada masalah? Dengan pacar, dengan family, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan mas, mbak, nggak ada masalah ya? Oke. Semoga di musim hujan kali ini, hujan ya ini ya, tempatmu hujan terus ya, sama. Kita senantiasa diberi kenikmatan, kesehatan, yang mana bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa, yaitu sekolah setiap hari Senin sampai dengan Jumat, sehat, nggak ada masalah, nggak ada halangan di jalan dan lain sebagainya. Gitu ya. Ini 1, 2, 3. Tak absen dulu ya. TSM 1. Baik, yang pertama Aditya. Hadir, Pak. Abdul Manap. Sebelumnya ke pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas materi tentang apa namanya injeksi. Nah, mungkin dari kalian ada pertanyaan yang sekiranya tidak bisa membuat tidur, penasaran, masih bingung, atau mungkin bisa dikemukakan tentang injeksi khususnya. Bahwasanya penggunaan scanner kemarin mudah apa susah? Mudah. Tenang. Mudah. Jadi sebenarnya kalau kita mau belajar semua rasa bersinauni tak kira jadi ini bisa karena biasa. Paradigma injeksi bahwasanya harus menggunakan alat yang namanya scanner itu sebenarnya kita bisa letakkan alat tersebut dengan cara-cara yang manual. Saya nanti akan tunjukkan caranya bagaimana. Jadi perbedaan scanner dengan cara yang manual ini umum, karena jangkauan kita harus membeli alat scanner itu juta harganya. Sedangkan kalian masih sekolah, belum punya uang mungkin, dan belum ada niat dari orang tua kalian untuk endorse. Jadi was kok larang akan dulu dia mau apa pangan apa, jadi mungkin belum begitu nanti. Nanti kita praktekkan caranya bagaimana sih Pak yang manual, terus bisa nggak Pak menganalisa kerusakan injeksi, bisa nggak Pak menormalkan kembali motor injeksi, bisa nggak Pak membuat altitude apa mode 1, 2, 3, 4. Kalau di Bunda tentunya ada mode seperti itu. Altitude istilah. Jadi mode 1 itu ketinggiannya adalah 0 sampai dengan 1000 mdpl. Apa mdpl? Meter di atas permukaan laut. Mode 2 2000 sampai dengan 1000 sampai dengan 2000. 2000 sampai dengan 3000 dan seterusnya. Nanti kalian cari tahu perbedaannya mode 1, 2, 3, 4. Kalian cari tahu apa kok. Terus diagnosa artinya apa? Bisa. Menormalkan kembali, insya Allah bisa. Kalau itu belum kronis. Itu sakitnya motor injeksi itu belum kronis. Akan tetapi alat manual kita belum bisa untuk mendata, mendiagnosa. Begitu motornya lah, kondisi mesinnya RPM-nya berapa? Kita enggak tahu, karena nggak ada monitor atau display yang bisa dilihat. Hanya feeling. Zero to ya iso. Stasioner gede, stasioner terlalu kecil. Oh tidak pas, padahal RPM di motor injeksi itu kurang lebih ada
harus menggunakan scanner. Nah, kita nanti pakai dua. Dia pakai scanner, dia pakai manual. Nah, manual ini biasanya di kalangan umum, di kalangan bengkel, di kalangan biggers itu namanya data link connector. DLC. Cara mengatasi gangguan-gangguan motor injeksi itu bisa digunakan dengan yang namanya konektor DLC. Ya, nah, nanti lagi nomornya masing-masing itu langsung seperti itu langsung. Jadi nanti kita bagi per kelompoknya, kalau kita kasih tugas bahwasanya cara merakit konektor DLC untuk digunakan. Gitu ya, sudah. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mau sampaikan? Mungkin ada yang mau disampaikan? Coba. Bang. Terus misal motor kita rusak, kita nggak punya scanner, bisa kita perbaiki sendiri di rumah, Pak? Insya Allah bisa, khususnya injeksi. Dan dengan catatan, injeksi yang belum sifatnya OBD. OBD itu konektornya itu seperti CPU itu loh, Mas, bisa. Itu bisa. Kalau konektornya cuma kabel 4 di LC namanya, itu masih bisa. Dan hanya sekedar mereset, membuat model, mendiagnosa kerusakan, bisa. Ya. Jadi paradigma STM suruh benerin motor tangganya sangat takut gitu loh, Mas. Itu ojek itu. Oh ini. Mas motor ini bisa rusak. Kamu anak SMA kedua kan dia. Wah aku udah bisa tuh. Nah poin. Dunia alat. Dunia sekiranya alatmu cekrek ini tok loro yo rasa bodoh sebetulnya motornya beres so. Kalau narik-narik tombol, narik-narik kolong pas poin. Sebetulnya alatnya aneh. Caranya yang penting kita diberi akal untuk mendidik bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Nggak harus bisa tuh, harus pakai scanner. Itu hanya untuk menutupi bisa. Kita tidak disangka. Itu ya. Jadi ada lagi mungkin yang mau ditanyakan. Jadi, nah, perawatan dan perbaikan engine dan jenis sistem sepeda motor. Yang jelas, program penurunan injeksi adalah PGMFI. Ini loh Mas, garis besarnya itu seperti ini. PGMFI ini biasanya tertera di motor-motor. Berapa urut sih ini? 5. Tapi di dalamnya ini apa? Begitu banyaknya. Ada sensor, ada aktuator, ada komponen yang part-part tugasnya masing-masing. Ya kan? Ya. ECU, Engine Control Unit. Di situ ada TPS, di situ ada IAPS, di situ ada IAPS, ada crankshaft, ada coolant oil, ada oxygen sensor, aktuatornya ada apa itu namanya? FIDT, terus hydraulic control, ada full pump, sensor, kontrol, sama aktuator. Aktuator itu apa? Barang-barang yang keras gitu. Nah, full pump itu sensor. Berarti kalau tidak sensor, tidak bisa didetek dengan lampu mil. Jangan dulu ini. Ini adalah cara pembuatan konektor DLC, data link konektor dan penggunaannya. Itu macam itu alatnya, nanti di sana sudah saya siapkan. Nah, konektor DLC sendirinya juga bisa digunakan di motor-motor Beat, Scoopy, Vario, Beat yang ada starter kasar sama starter halus istilahnya ESP dan belum itu bisa digunakan. Di sini, hari ini menyampaikan tujuan kita hari ini adalah ini. Kalian mampu mengidentifikasi komponen sistem injeksi menggunakan diagnosis tool. Kedua, kalian diskusi kelompok dengan referensi dan betul tadi mampu melakukan perawatan komponen sistem injeksi motor Honda khususnya sesuai SOP dengan penuh tanggung
Jadi mampu membuat alat DLC, short konektor untuk melakukan reset ECM, reset TP dan setting mode motor injeksi PGMFI. Alat ini digunakan secara manual dengan pasang cabut pada DLC pada motor injeksi dan apabila ada masalah. Gitu ya. Jadi apa namanya, untuk kalian bahwasanya hari ini adalah tugasnya seperti ini. Sebelumnya itu ada kertas, itu nanti kalian kasih nama kelompok 1, 2, 3, 4. Kalian jadi satu dulu sama kelompoknya masing-masing. Kalian jadi satu. Dan sudah saya share link ke grup, kamu kerjakan. Kamu lihat HP, hidup, itu ada link, silakan kalian buka dan kalian kerjakan. Ya. Retest. Kerjakan. Ya, sudah selesai. Sudah? Kalau sudah, perwakilan kelompok 1, 2, 3, 4 juga kamu coba di motor. Di motor, ya kamu udah kan udah sesuai. Kamu cek dulu nanti bagi dulu. Kalau sudah sesuai, kamu bagi dulu mengerjakan LKP ini. Per kelompok. Atau langsung ya, kelompok yang pertama, kelompok Adi, kamu menggunakan mesin yang depan. Terus kelompok yang orang bisa sama Dana sama Satria yang belakang. Silakan kalian periksa, kamu cek. Coba kamu menggunakan yang namanya HID dulu ini. Bisa? Berapa kedipannya? 8 sama 12. Kamu tulis sudah? Ya, silakan mau tanya selesai dulu, tak tunggu. Ya. Dan bisa dulu kelompok pertama ini, maju. Kamu ada ke sini loh. Ya, mungkin yang lain bisa memperhatikan. Mas Yuda tadi sudah mempraktekkan penggunaan alat DLC dan sudah melihat apa yang rusak, apa yang menjadi gangguannya di kelompok yang dia tadi. Coba Mas Yuda bisa menjelaskan. Dari kelompok 2 tadi pada motor saya ada 12 iklan, yaitu persoalan pada motor. Terus Setelah itu saya perbaiki dan saya riset cara menggunakan resetnya adalah kotak di reset.
Kesimpulannya, kamu menyimpulkan apa di sini? Kesimpulan dari konektor BLC ini apa? Secara manual. Secara manual, tapi bisa mengatasi permasalahan gangguan injeksi. Ya, kasih mas. Ya, cukup. Mungkin wanita yang cewek orang satu bisa maju melaporkan hasil ini. Ayo, cepat. Ayo, silakan. Supaya kalian memperhatikan. Kalian begini. Biar enak kalau yang jubli. Ya udah, silakan Mbak Ora. Bacanya kayak pas di YouTube. Kayak di Hati tersebut palu. juga jangan suara hati. Kamu baca hasilnya seperti apa atau komentar ini menghadapi trouble apa pada motor. Ya, kalian coba kalian laporkan kepada dia seperti apa. Apa? Dapat ini dulu jadi. Tadi apa? Kamu mendapati masalah apa? Berapa ketiban kan? 12 ketiban artinya apa? Di injektornya mungkin lepas atau kabelnya putus. Terus sudah diselesaikan masalahnya? Sudah selesai. Mungkin kata-kata untuk biasa ini apa? Tak semangat. Enggak harus mahal, ya kan? Iya, terus mahal. Tidak harus mahal. Apa jawab? Jadi tidak harus mahal. Jadi itu kok. Jangan kembali untuk makan sini. Kita kembali. Cara-cara penyelesaian atau problem menyelesaikan masalah pada motor injeksi dengan cara yang manual seperti itu. Ya mas ya. Jadi kalau kita takut dengan motor injeksi, keangkeran motor injeksi nggak usah takut. Kamu di jalan, di rumah, atau tempat orang pengajian, atau motornya orang ngomong ada ketiban, ya kamu tanya. Bisa kamu tidak bisa jawab, kamu bisa jawab kayak ini. Ini usahanya Pak, mungkin bisa diselesaikan hari ini dan waktu ini. Kalau tidak bisa ya saya evakuasi. Gitu ya. Dan biasanya kasus-kasus motor sekarang itu karena memang pabrik mungkin lupa memberikan Kickstarter. Jadi lupa mematikan kunci kontak kan, sampai rekor. Bukan motor metik nggak bisa didorong sampai nyala, persyaratannya juga bisa. Kasus-kasusnya seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Hah? Reset dengan jalur mundur bisa? Bisa. Sama. Seolah kamu jadikan kabel itu dukung dan tidak dukung. Bisa. Jalur mundur lebu, belum konektor kalian sama 12 voltnya kamu jadikan satu berarti dia konek. Kalau lepas berarti tidak konek. Nyambung. Sama caranya. Dengan protokol keren sih. Jangan betul kabel apa boleh, yang penting bisa menghantarkan. Yang penting tahu posisinya kabelnya. Biasanya kalau di lapangan itu kabelnya coklat sama hijau. Khususnya udah sebelah kiri. Jadi ini, nek salah ngambil kabel, jajakan bunyinya salah berarti dia tidak konek. Masalahmu gede-gede dia hilang. Gitu ya. Nah, sini ada proses. Proses kalian buka diri yang sudah saya bagian hidup. Proses kalau buka diri yang bagian hidup. Ya sudah saya bagikan. Link yang ada di grup. Link proses. Namanya. Proses. Ya. Link proses. Dan itu nanti link prosesnya
kerjakan paling lambat nanti jam 2 harus selesai, harus bisa dikumpulkan. Kalau enggak besok ya ya udah besok masih ada teman jadi dikumpulkan besok kamu tulis di perwakilan salah satu kelompok ya di salah satu perwakilan kelompok ya mas ya. Jadi besok dikumpulkan itu kosnya ada berapa 5 sampai 13 ada kurang lebih ada permasalahan yang mungkin di sekitar kaki soal-soalnya mungkin saya beli motor injeksi baru setelah isi bensin dari pom keluar dari pom jalan kurang lebih 2 kilo sudah ada ketimpan lampuin dan apa masalahnya akhirnya kamu udah bingung lagi pokoknya motor injeksi mogok ada ketimpan dulu ketimpannya apa pasti sensornya kalau nggak ada ketimpannya berarti apa motornya lupa ada apa ya jadi tidak harus bisa membedakan itu ya. Nah situ ya jadi apa namanya sudah saya berarti kumpulkan besok pas mampu Pak Dirjen berarti. Terus yang selanjutnya adalah mungkin tadi bisa menyebutkan bahwasanya daripada kemarin tentang injeksi kalian panik, bingung, deg-degan, bagi konslet, ya kan? Sekarang kalau kita lagi, jangan bilang injeksi itu antar PGR, itu mudah kan? Yang penting belajar melalui proses yang panjang. Pari, ditandur, lalu dipanen, ini prosesnya prosesi. Ya, apalagi pohon-pohon kelapa yang besar dan tumbuh kelapa prosesnya apa? Nah, gue ini langsung bisa prakteknya ya luar biasa. Sebisa mungkin kalian harus paham tentang injeksi, cara merawatnya bagaimana harus paham. Sekiranya bapak ibu bisa dipakai RPSK, berikan bengkel yang rekomendasi yang benar-benar tahu, yang enggak hanya disemprot jajol selesai bayar 40.000 serugi gimana itu ya. Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Mungkin sebelumnya jadi mungkin salah satu bisa pilih Pak Mas Haji, silakan pilih Pak. Siap selamat siang. Ya, sebelum kalian buka sekali lagi itu konektornya bisa dikumpulkan di depan. Oh dibawa pulang boleh? Oke. Ada. Tidak apa-apa dibawa pulang. Terus sudah bukan. Ya, jadi digunakan jangan hanya untuk mainan. Motor trouble seseorang BAP itu di jember ofoni merah di jember orang itu masalahnya ya terus yang bawa ini bawa ya terus yang kedua bukannya apa besok lagi mau bola siap susu aku memenuhi sampah konektor UI apa harus digunakan. Udah, aku pinjam saya kasih itu dalam motor. Ada proses yang kecil yang menghasilkan sinyal baterai